Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Boy Sandi, guru kesayangan kalian semua. Guru yang kalian cintai dan guru yang kalian sayangi. Guru idola. Nah, kalau kalian perhatikan di pinggir saya ini selalu berganti-ganti lukisannya yang kalian bisa nikmati dan kalian lihat setiap video ini berlangsung. Nah, kali ini adalah hasil karya kalian di kelas 11. Ini adalah dua karya yang menurut saya karya paling bagus, paling terbaik, paling good job. Ini adalah karyanya. Ini bukan yang atas lebih bagus daripada yang bawah atau yang di bawah lebih tidak bagus daripada yang di atas. Dua-duanya adalah karya terbaik menurut saya dari angkatan kalian di tahun sebelumnya. Ya. Karya yang di atas ini karya dari Nurul 11 IPS 4, dan karya yang kedua adalah karya dari Ade Viola, karya dari 11 IPA 4. Nah, itu dia. Ini adalah dua karya yang terbaik yang sangat saya suka, dan keduanya adalah berada di angka 4, IPS 4 dan IPA 4. Nah, pada video-video selanjutnya saya akan mengganti pajangan lukisan saya dengan karya-karya lain. Bisa jadi itu karya saya, bisa jadi itu karya orang lain, bisa jadi itu karya-karya lukisan dari senior-senior kalian sebelumnya, atau bisa jadi karyanya adalah karya-karya kalian sendiri. Itu menjadi salah satu pemacu dalam imajinasi kalian, karena tugas yang akan saya berikan di kelas 12 ini adalah tugas yang berhubungan dengan imajinasi. Maka dari itu kalian harus membuka imajinasi kalian seluas-luasnya. Minimal dengan melihat karya-karya di video ini, kalian bisa mengembangkan imajinasi kalian, bisa mengeluarkan imajinasi kalian, supaya kalian bisa membuat karya-karya yang lebih menarik, lebih hebat, dengan teknik-teknik yang baik, dan karya yang imajinatif. Tentunya karya harus indah. Di video kita kali ini, saya akan membahas lebih dalam tentang karya seni rupa dua dimensi berdasarkan imajinasi, yang mana materi ini judul besarnya adalah Gaya dan Aliran dalam Karya Seni Lukis. Dalam pengertian luas, gaya pada seni rupa dua dimensi merupakan satu pengelompokan berdasarkan waktu, wilayah, penampilan, teknik, material, dan lain sebagainya. Kajian mengenai gaya dalam seni rupa, khususnya seni lukis, penting dilakukan untuk memperoleh pengertian tentang keterkaitan antara cara kerja seniman, hasil karya seni, dan reaksi pengamat terhadap karya tersebut. Gaya atau aliran dalam seni rupa digunakan sebagai sebuah haluan yang dipilih seniman ketika akan membuat sebuah karya, baik karya seni dua dimensi maupun karya seni tiga dimensi. Gaya dalam seni rupa diklasifikasi kepada 4 golongan gaya dan aliran. Yang pertama adalah gaya ketetapan objek, yang kedua adalah gaya formal, yang ketiga adalah gaya emosional, yang terakhir adalah gaya fantasi. Beberapa gaya dalam golongan seni rupa tersebut akan dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut. Yang pertama, gaya ketetapan objek atau object acquisition style. Gaya ketetapan objek muncul dari gagasan bahwa karya seni adalah imitasi dari gagasan visual yang mementingkan kesamaan objek dari objek yang dilukis dan lukisan dari hasil objek yang dibuat. Ketetapan dan kesamaan pada objek adalah unggulan dari gaya ini. Gaya ini memunculkan aliran seni rupa di antaranya realisme dan naturalisme. Dalam gaya ketetapan objek, terdapat pula pemahaman imitasi, yang dilakukan seniman tidak hanya sepenuhnya meniru persis objeknya secara fotografis, tetapi juga melakukan seleksi dan membuat bentuk yang berbeda dari objek. Pemahaman ini memunculkan aliran seni rupa yang lain, yaitu impresionisme dan pointillisme. Jadi, gaya dalam bentuk ini adalah gaya yang hanya meniru, tapi dari hasil tiruannya itu ada beberapa yang dia seleksi untuk
dia masukkan. Jadi dia hanya imitasi, tidak sama persis dengan apa yang kita lihat atau tidak sama persis dengan objek, tapi dalam bentuk objek karya tersebut dia memindahkan bagian-bagian yang estetis saja. Yang kedua adalah gaya bentuk formal atau formal order style. Karya bentuk formal menggunakan ukuran baku matematis untuk mencapai keseimbangan, harmoni, dan keindahan pada karya. Cara pengungkapan ini timbul dari pemahaman bahwa seni adalah suatu pencapaian untuk mendapat proporsi yang tepat. Contoh aliran gaya dalam bentuk formal adalah klasikisme. Jadi, dalam karya ini biasanya adalah gambar-gambar potret. Di sana akan diperlihatkan karya-karya yang kira-kira akan sangat terukur. Jadi tidak asal-asalan. Karena jika kita lihat semuanya akan dibuat secara sempurna. Maksudnya ketika sebuah gambar, ketika sebuah objek, misalkan contohnya objek manusia, wajah ini dia akan membuat ukurannya sebaik mungkin, yaitu misalkan antara mata dengan mata itu akan dibuat ukuran 1:1-nya. Misalkan antara mata dan mata ini ada jarak sekitar 3 cm. Di situ akan benar-benar dibuat jarak sebesar 3 cm, atau ukuran hidung yang baik adalah sekian senti. Nah, itu akan dihitung secara detail untuk memberikan kesan kesempurnaan dalam sebuah karya. Yang ketiga, gaya emosi atau emotional style. Gaya emosi berasal dari pandangan bahwa karya seni tidak harus setara dengan apa yang dihasilkan oleh kamera. Di dalam gaya emosi ini, seniman tidak begitu tertarik melukis dengan ketetapan objek, ukuran, atau keseimbangan bentuk, tetapi lebih tertarik untuk mengeluarkan ekspresi dan emosi, misalnya gembira, sedih, marah, dan sebagainya. Contohnya adalah aliran seni rupa romantisme, ekspresionisme, dan abstraksionisme. Jika ingin memaknai karya yang menggunakan gaya ini, pengamatan perlu menggunakan daya imajinasi yang berada dari orang awam. Yang keempat adalah gaya fantasi atau Fantasian style. Gaya fantasi muncul di mana keahlian dan kemahiran seniman dalam memanipulasi material objek. Jadi, dalam karya ini, seniman bahkan dapat memunculkan sebuah objek yang bahkan belum pernah ada dan belum pernah terfikirkan sebelumnya oleh manusia. Seniman tidak puas dengan hanya melukis bentuk-bentuk yang logis, tetapi juga menggunakan daya khayal yang dimilikinya untuk menciptakan bentuk-bentuk baru yang seolah-olah nyata. Gaya fantasi melingkupi aliran surrealisme dan dekoratif fantasi. Pengamat tidak dapat dengan mudah memahami hasil karya yang dihadirkan seniman karena kemampuan seniman dalam mengolah daya khayalnya. Nah, gaya terakhir ini adalah gaya yang sangat mendorong seniman untuk berimajinasi lebih liar dan lebih bebas. Maka dari itu karya-karya pada gaya fantasi adalah karya-karya yang biasanya disebut adalah karya alam mimpi. Karena biasanya karya yang muncul pada fantasi ini, gaya fantasi ini adalah karya-karya yang tidak ada di dunia nyata. Jadi karya-karya fantasi ini adalah karya-karya yang benar-benar berada dalam hayalan dari senimannya itu masing-masing, dan sudah biasanya benda-benda yang dihasilkan dari karya fantasi ini tidak ada di dunia nyata. Nah, minggu depan saya akan memberikan tugas, yang mana tugas ini adalah tugas berkarya seni 2 dimensi berdasarkan imajinasi. Jadi kalian siapkan imajinasi kalian dan siapkan material-material berkaryanya seperti pensil, penghapus, kanvas, cat, dan lain-lain sebagainya yang menjadi penunjang dalam kalian berkarya. Nah,
Minggu depan akan saya jelaskan seperti apa karya yang harus kalian buat, dan ini benar-benar harus menggunakan imajinasi agar karya itu terlihat indah, agar karya itu terlihat seimbang, mempunyai harmoni, dan lain sebagainya. Demikian dulu perjumpaan kita dalam video ini. Mudah-mudahan kalian tetap sehat di rumah dan bisa mengikuti pelajaran dengan baik di rumah masing-masing. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.